Pagi ini mentari terlihat masih enggan menunjukkan keindahan sinarnya. Masih bersembunyi di ufuk timur. Suara jangkrik yang bersatu padu dengan kodok menjadi irama pagi khas pedesaan. Burung-burung pun berkicau, menambah suasana harmoni desa begitu syahdu. Semilir angin pagi hari ini berubah cukup kencang. Sepertinya beberapa saat lagi akan ada badai. Melihat keadaan langit yang tampak gelap. Beberapa hari belakangan ini langit memang sedang menumpahkan airnya membasahi permukaan bumi ini di setiap pagi. Di kediaman keluarga Uli seorang wanita yang baru menyandang status sebagai Nyonya Wiraguna itu terlihat sedang sibuk menyiapkan sarapan pagi. Dia terlihat begitu bersemangat. Tidak, sia-sia Tuhan mengirim cobaan padanya, jika akhirnya akan diganti dengan sebuah kebahagiaan nyata yang mungkin akan dia rasakan sampai menutup mata. Matanya menatap ponsel yang sedang menayangkan sebuah video berupa resep makanan. Sementara lengannya sangat teliti menyiapkan segala keperluan agar menu yang dia buat berhasil nantinya. Tadi malam saat sebelum tidur Uli merengek pada Arya. Dia berkali-kali memohon pada suaminya itu untuk memberi penilaian atas masakan dan pelayanan yang dia lakukan untuk Arya hari ini. "Bang, ayolah, aku harus tahu berapa nilai yang kudapat setiap harinya," kata Uli memohon. "Untuk apa melakukan hal seperti itu? Kamu cukup membuatku mencintaimu saja. Tidak perlu penilaian." Arya masih kekeh dengan pemikirannya. "Bang, please, jika kita buat seperti yang kukatakan maka, aku memiliki sebuah kenangan nantinfa yang akan aku perlihatkan untuk anak kita," kata Uli lagi. Beralasan, "Tidak," kata Arya tegas, "pendirian sudah tidak bisa diganggu-gugat." Uli mengerucutkan bibirnya. Segala upaya telah dia lakukan agar Arya setuju tapi nyatanya tidak. Namun, bukan Uli namanya jika tidak memiliki 1001 cara. Dengan bakat akting yang terpendam dia kembali memohon pada suaminya. Berbagai cara dia lakukan. Bahkan, mengancam akan mengenakan lingeri tanpa kimono kalau Arya masih tidak setuju. Setelah melewati berbagai usaha, akhirnya keinginan Uli terwujud. Mereka berdua pun sepakat untuk membuat sebuah gambar bintang yang akan ditempelkan pada kalender sebagai bukti perjuangan cinta. Uli pun bergegas membongkar sebuah peti yang dia gunakan sebagai tempat menyimpan berbagai jenis kertas. Dan pilihannya saat ini jatuh pada kertas karton berwarna merah hati serta kertas origami warna-warni yang akan dibentuk menjadi bintang. Nantinya di setiap hari akan ada 5 bintang yang didapat oleh Uli jika Arya benar-benar menyukai ataupun terkesan dengan perlakuannya. Misi mereka pun jadi bertambah. Rasanya sangat tidak adil jika hanya Uli saja yang menjalankan misi. Untuk sebuah rumah tangga yang bahagia maka suami dan istri harus bekerja sama. Jika Uli memiliki misi untuk membuat Arya mencintainya maka Arya juga memiliki misi yang sama dengan Uli. Bukankah nanti sangat tidak lucu saat 99 hari itu tiba dan Arya sudah mencintai Uli tapi Uli justru tidak mencintai Arya. Maka dari itu keduanya harus sama-sama menjalankan misi tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Uli membuat tugas agar nantinya mereka akan saling membutuhkan. Mulai malam itu juga Arya memberikan uang belanja untuk Uli. Bahkan list apa yang akan dilakukan hari ini sudah tersusun rapi. Kalender cinta untuknya dan Arya, juga ada sebuah notebook yang diperuntukkan mencatat kegiatan mereka setiap harinya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Apa yang mereka lakukan hampir seperti di drama TV luar. Semua itu sudah dipikirkan matang-matang oleh Uli. Seperti saat ini, hari ini Uli bangun terlebih dulu untuk menyiapkan sarapan pagi. Membiarkan suaminya tidur sampai nanti jam bangun pria itu tiba. Wanita itu sedang berkutat di dapur dengan berbagai alat masak. Menu sarapan pagi ini adalah nasi goreng dengan telur dadar spesial untuk suaminya. Pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, 2 porsi nasi goreng dengan telur dadar siap disajikan. Uli pun melepaskan celemeknya.
lalu bergegas jalan menuju kamar. Tidurnya dengan membawa 2 piring makanan yang asapnya masih mengepul. Sementara itu, Luhut yang entah kapan akan dinikahkan dengar. Naina, dia baru saja keluar dari kamarnya saat adiknya berjalan membawa makanan. Aroma nasi goreng itu langsung menusuk indera penciuman Luhut, tanpa permisi masuk lebih jauh lagi hingga menimbulkan bunyi perut yang cukup nyaring. Saat melihat pintu kamar adiknya sudah tertutup dengan gerakan cepat dia melesat menuju dapur berharap menemukan sarapan untuk dirinya. Perutnya sudah berbunyi minta segera diisi dengan hidangan yang dilihat oleh mata serta aromanya menggoda Luhut. Namun, kesialan menimpa dirinya saat dia tiba di dapur. Meja makan miliki keluarga yang dipesan Mamak dari kayu jati pilihan itu kosong melompong. Hanya ada sisa seledri saja. Pandangan mata Luhut beralih menatap Wajan yang masih setia berada di atas kompor. Matanya memandang penuh harap. Mungkin Uli sengaja tidak menyajikan jadi dia dan yang lain akan mengambil sendiri. Namun, lagi-lagi hanya ada sisa-sisa yang jika dikumpulkan mungkin dapat 1 sendok makan. Mimpi apa aku memiliki adik sepertinya. Sarapan pria yang baru beberapa hari menjadi suaminya dia ingat. Tapi, sarapan untukku, yang sudah berpuluh-puluh tahun menjaganya dia tidak ingat. Luhut menggerutu. Saat ini yang dia butuhkan hanya makanan untuk mengisi kekosongan perutnya. Lagian Mama kemana juga jam segini belum masak? Tanyanya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba pandangan mata Luhut menatap kulkas. Dia berjalan ke sana lalu menemukan sambal teri sisa semalam. Dengan riang hati seperti sedang mendapatkan harta karun Luhut memasak nasi gorengnya sendiri. Nasi goreng ini pasti jauh lebih nikmat karena dibuat dengan hasil sambal teri sisa. Tidak lupa, Luhut menambahkan daun bawang serta 1 butir telur ceplok di atas nasi gorengnya. Memang kamu saja yang bisa masak nasi goreng. Aku juga bisa. Luhut membanggakan dirinya saat menatap hidangan yang hampir sempurna itu. Sambal teri tersebut sudah memiliki rasa yang enak hanya tinggal digoreng dan disatukan dengan nasi ditambah kecap. Maka, rasanya tidak akan kekurangan. Ini jauh lebih menggoda daripada miliki Uli tadi. Mari makan, kata Luhut yang air liurnya hampir tumpah. Semangat 45.